tadi dijelaskan sama Abang bahwa memang waktu tidak banyak waktu mempersiapkan itu semua. Bukan berarti ini tidak ada jilid 2-nya. Kalau melihat cerita dari video klip itu, aku melihat ceritanya dari video klip itu belum tuntas sebetulnya. Kalau dari aku, padahal aku belum berdiskusi ini sama Abang, belum. Karena ada jabatan. Kalau aku lihat itu bisa bersambung cerita tersebut. Sangat bisa bersambung, makanya buat teman-teman tolong ditulis supaya benar-benar kita bisa trending terus sampai 2 bulan gitu. Pasti sponsor akan ada lagi. Terima kasih sama PS Store. Kalau ada perwakilan Jakarta, terima kasih sudah di-support ya sama PS Store. Mudah-mudahan nanti ada iklan lagi. Nggak menutup kemungkinan aku sama Abang pasti akan bikin seri 2-nya untuk betul. Karena aku setuju, karena gini ya Mas, kalau syuting itu kan nggak murah ya. menambah hari. Terus kan kita nggak dibantu juga sama Pemkab Jember atau apa kan, pemerintah wali kota atau misalnya nih ayo dong promoin Jember gitu ya. Ini kan kita di sini itu udah menggambarkan Indonesia banget ya. Dan itu dia, produksi itu gini loh, di musik itu kalau orang invest misalnya di satu lagu invest 300 juta itu aja kadang-kadang belum tentu balik loh. Banyak orang buntung loh. Produksinya 300 juta. Aku pernah produksi musik itu sampai di atas 1 miliar. Nah itu baliknya tuh lama banget Mas, memang bener lama banget. Apalagi aku pernah waktu itu bikin yang di Indonesia itu 1 M lewat tuh, hampir bisa dibilang hampir 2 miliar tuh untuk produksi musik klip itu, untuk bikin gimana karya Indonesia gitu. Aku menggambarkan setiap kota-kota di Indonesia bergabung dengan CGI itu hampir 2 miliar. Dan itu untuk hadiah kita untuk kemerdekaan Indonesia waktu 17 Agustus. Nah itulah yang aku bilang, produksi musik itu kan kalau request kan bisa aja orang semua request, tapi siapa yang mau mensupport requestan ini? Misalnya ada orang datang, Bang coba bikin video klip yang penting Papua ini keren. Itu kan di Indonesia aku masukin Papuanya, aku bikin set sendiri, sewa ruangan yang gede banget untuk ngebangun Papua di dalam studio gitu, karena waktu itu pandemi ya. Nah kayak gitu-gitu kan kita nggak dipikirin gitu sama pemerintah. Misalnya ini kamu udah promosiin Papua, yuk aku mau kasih dana lagi buat produksi yang lebih biar bisa terbang ke sana gitu ya. Nggak semudah yang kita kira gitu ya. Tapi dengan kita udah gambarin gunung ganangnya, padinya, orang desa, ada petani, ada orang bercocok tanam, menurutku itu udah. Karena kalau aku ke Jember dari turun di airport yang di mana? Waktu kemarin Banyuwangi ya? Banyuwangi turun sampai Jember tuh lebih banyak padi daripada gedung, malah ada gedung. Jember tuh padi, gunung, ya itu yang aku ngerasa terkesan di situ gitu ya. Baik, jadi terima kasih. itu udah Jawa banget. Jawa banget. Baik. Profesional. Dia Atta profesional banget, makanya aku bangga dengan dia ya. Terus terang, dia menjalankan bisnisnya ini dengan tatanan yang sangat baik. Aku bilang, aku juga pengalaman di industri, aku udah jadi produser, aku udah pencipta lagu, penyanyi, produser, promotor, distribusi musik, segalanya berjalanin gitu ya. Aku melihat semangatnya Atta ini benar-benar aku full support, karena dia menjalankan bisnisnya pun dengan tatanan bisnis yang sudah modern. Dan aku lihat nggak banyak juga teman-teman muda yang bisa punya kesempatan seperti Atta hari ini. Makanya aku melihat apa yang dia kerjakan, aku bilang tadi dari awal aku mengikuti karena semua term sheet profesionalisme dilakukan. Jadi dia benar-benar mengorangkan justru itu. Sebetulnya itulah arti dari dia mengorangkan profesi, bahwa dia mengerti bagaimana berkarya, bagaimana berbisnis di industri entertainment Indonesia. Dan masa depannya adalah di situ. Gitu. Masa depan Indonesia ke depan adalah kita dibutuhkan anak-anak muda yang paham tentang manajemen, bagaimana berindustri dengan sehat. Karena dalam pengkaryaan kita tidak akan miskin dengan pengkaryaan itu. Aku bilang tadi bahwa source kita kuat sekali. Tapi bagaimana manajemennya, bagaimana nanti mencacah itu untuk masa depan. Ini dibutuhkan pikiran-pikiran seperti Atta ini banyak lagi di Indonesia supaya kita bisa berkompetisi dengan negara yang lain, terutama di Asia Pasifik. Ya, terutama kayak Korea. Aku bilang lagi bahwa Korea itu sebetulnya dalam pengkaryaan kita tidak kalah. Cuman mereka bermanajemen dengan bagus dan tepat. Bagaimana melakukan itu dengan baik. Makanya sinergitas stakeholder disupport oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Itu sangat tepat. Nah harapannya pikiran-pikiran muda seperti Atta inilah yang nanti akan terjun di industri musik masa depan.
bisa berkompetisi dengan mereka dalam manajerial, dalam berbisnis supaya menemukan keseimbangan yang baik. Pastinya kayak Ata tadi bahwa pengkaryaan di Indonesia ini kalau benar-benar sinergitas antara pemangku kebijakan dengan pelaku bisnis dengan baik, kita akan jauh bisa menampilkan dunia dengan cara yang berbeda. Di situ masa depannya harganya akan jauh lebih berkompetitif Indonesia karena kita kaya kekayaan alam. Bahwa kita memiliki apa yang dibutuhkan untuk merefreshing pikiran orang sedunia, kan Indonesia memiliki kekayaan itu dengan lengkap. Nah makanya dibutuhkan anak-anak muda seperti Atta benar-benar berkiprah secara serius dan menaikkan ilmunya dalam berbisnis, bermanajemen supaya dalam pengkaryaan nanti kita tidak kalah dengan yang lain.